Namanya jarang disebut, tapi di Sumatera Utara, ia memberi perintah tumpah sampai ke akar-akarnya. Ribuan orang dibunuh, ditangkap, dan hilang. Tapi sejarah nyaris melupakannya. Inilah kisah Mayor Jenderal Ahmad Yunus Mokoginta, Panglima keras yang memimpin pembantaian anti-PKI di luar Jawa, lalu berani menantang Soeharto di puncak kekuasaan. Dari arsitek operasi militer ke penandatangan petisi 50, inilah sejarah yang tak diajarkan di sekolah. Nama Mayor Jenderal Ahmad Yunus Mokoginta memang tak populer Sarwo Edi Wibowo dalam buku sejarah. Tapi jika bicara soal operasi pembersihan PKI di luar Jawa, khususnya di Sumatera bagian utara, sulit untuk mengabaikan sosoknya. Ia bukan sekadar panglima, tapi juga tokoh penting dalam peristiwa berdarah yang hingga kini masih diperdebatkan kebenaran dan moralitasnya. Mokoginta lahir dari keluarga bangsawan kecil di Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Sejak kecil ia sudah berpindah-pindah mengikuti ayahnya, yang bertugas sebagai pamong praja. Setelah menamatkan AMSB Semarang, pendidikan elit kala itu, ia sempat masuk dunia kepolisian, lalu beralih ke militer. Ia belajar di Akademi Militer KNIL di Bandung sebelum Jepang datang. Meskipun tak sempat menjadi letnan KNIL karena invasi Jepang, pasca kemerdekaan ia segera bergabung ke Tentara Republik dan meniti karir dengan cepat. Polisi militer yang kasar dan brutal. Karir militer Ayah Mokoginta tak hanya mencolok karena cepat naik pangkat, tapi juga karena reputasinya sebagai sosok yang sangat keras, jika bukan brutal, dalam menjalankan fungsi kepolisian militer. Ia bukan tipe perwira yang lunak atau kompromistis. Banyak rekannya sesama perwira, bahkan para tokoh yang semasa dengannya, mencatat gaya kepemimpinannya yang tak kenal ampun terhadap pelanggaran disiplin. David Jenkins dalam Soeharto and the Generals secara terang menyebut Mokoginta sebagai perwira militer yang memiliki reputasi sebagai polisi militer yang keras, bahkan brutal. Sifat ini terlihat jelas sejak dia menjabat sebagai kepala polisi militer di Komando Jawa tahun 1948, sebuah jabatan kunci di masa awal pembentukan Tentara Nasional Indonesia, yang masih berusaha menyatukan aneka laskar dan bekas tentara KNIL ke dalam satu komando yang rapi. Dalam suasana seperti itu, dibutuhkan sosok yang bisa menegakkan disiplin dengan tangan besi, dan Mokoginta memenuhi kriteria itu secara ekstrim. Beberapa kesaksian menyebutkan bahwa cara-cara Mokoginta dalam mendisiplinkan prajurit seringkali melampaui batas profesionalisme militer. Ia bukan hanya memberi sanksi administratif, tapi dikenal tak segan memberi perlakuan fisik yang keras kepada anggota, yang dianggap membangkang. Dalam beberapa kasus, gaya kepemimpinannya menciptakan ketakutan di kalangan anak buah, tapi di sisi lain dianggap efektif oleh atasannya dalam membentuk kedisiplinan di tubuh TNI yang saat itu masih sangat cair dan rentan konflik internal. Tingkat kepercayaan yang tinggi dari pucuk pimpinan militer saat itu juga terlihat ketika ia kemudian diangkat menjadi Komandan Pertama Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoat, sebuah lembaga pendidikan militer paling bergengsi, tempat melatih calon-calon pemimpin strategis TNI AD. Penunjukan ini menunjukkan bahwa meskipun dikenal keras, Mokoginta juga dianggap punya kapasitas intelektual dan organisatoris yang mumpuni. Ia bukan sekadar algojo lapangan, tapi juga memiliki visi kepemimpinan militer yang terstruktur. Namun, karakter keras yang sejak awal tertanam dalam dirinya menemukan panggung paling luas ketika ia menjabat sebagai Panglima Komando Antar Daerah 1 Sumatera sejak tahun 1964. Dalam posisi ini, kekuasaan teritorial dan militer ada dalam genggamannya, dan ia menggunakannya secara maksimal terutama setelah meletusnya peristiwa G30S. Gaya kerasnya yang sebelumnya hanya ditujukan untuk menegakkan disiplin militer, kini beralih menjadi instrumen kekuasaan untuk mengatur dan memberangus elemen-elemen yang dianggap sebagai ancaman ideologis. Ia tak hanya menjalankan operasi-operasi militer formal, tetapi juga melibatkan unsur sipil dalam aksi-aksi represi terhadap kelompok komunis dan simpatisannya. Koordinasi dengan kelompok-kelompok massa, pelibatan Hansip, hingga perintah-perintah radio yang menginstruksikan, penumpasan sampai ke akar-akarnya, menunjukkan bahwa kekerasan bagi Mokoginta bukan sekadar alat penegakan hukum, tapi juga bagian dari doktrin pengamanan negara yang tak memberi ruang kompromi. Jika banyak jenderal lain menutupi atau melunakkan peran mereka dalam operasi anti-PKI, Mokoginta justru seakan menunjukkan bahwa pendekatan kekerasan itu adalah keahliannya dan kebanggaannya. Arsitek pembantaian di Sumatera. Pada pertengahan tahun 1960-an, Sumatera Utara bukanlah kawasan yang tenang.
Provinsi ini merupakan basis buruh dan tani yang padat dengan konsentrasi organisasi-organisasi kiri yang relatif kuat, termasuk Pemuda Rakyat, Gerwani, BTI, Barisan Tani Indonesia, dan SOBSI, Sentra Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. PKI hadir bukan sekadar sebagai partai politik, tapi juga kekuatan sosial yang membentuk kehidupan sehari-hari banyak rakyat miskin di perkebunan dan kota-kota industri seperti Medan, Tanjung Morawa, dan Pematang Siantar. Dalam konteks inilah Mayor Jenderal A.Y. Moko Ginta, sebagai Panglima Komando Antar Daerah 1 Sumatera, memainkan peran kunci. Ia tidak sekadar menjadi penonton atas peristiwa G30S dan dampaknya, melainkan turut merancang, menggerakkan, dan mengabsahkan operasi militer yang berujung pada pembersihan sistematis terhadap orang-orang yang dianggap simpatisan atau bagian dari PKI. Salah satu langkah awalnya adalah mencanangkan Operasi Singgalang, sebuah operasi militer yang bukan hanya melibatkan tentara resmi, tetapi juga unsur sipil bersenjata seperti Hansip atau pertahanan sipil dan organisasi preman politik yang kelak menjadi aktor kekerasan paling brutal, seperti Pemuda Pancasila. Menurut sejarawan Jess Melvin, ini adalah contoh paling nyata dari bagaimana tentara secara sadar mengorkestrasi kekuatan sipil untuk menumpas warga sipil lainnya dalam balutan dalih ideologis. Sumatera Utara, di bawah kendali Moko Ginta, menjadi model awal dari apa yang disebut Melvin sebagai genosida yang didesain. Perintah Radio Moko Ginta pada malam 1 Oktober 1965 jadi penanda penting dalam sejarah. Pernyataannya keras dan eksplisit. Segenap anggota angkatan bersenjata untuk secara tegas tandas menumpas kontrarevolusi ini dan segala bentuk pengkhianatan dan semacamnya sampai ke akar-akarnya. Bagi aparat dan milisi sipil di lapangan, ini adalah lampu hijau yang sah, bukan hanya untuk memburu pelaku G30S, tapi untuk menyapu bersih siapa saja yang berbau kiri, mulai dari kader partai, aktivis buruh, seniman, guru, petani, hingga orang biasa yang kebetulan tinggal dekat markas PKI. Di Sumatera Utara, penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan berlangsung secara terbuka dan cepat. Banyak korban tak pernah diadili, hanya dibawa ke markas militer atau kampung terpencil dan tak pernah kembali. Beberapa laporan menyebut, ribuan mayat dibuang ke sungai-sungai seperti Sungai Deli atau ditanam di kuburan massal di pinggir-pinggir kota. Dalam tempo beberapa minggu, jaringan PKI di Sumatera Utara praktis lumpuh total, bukan karena kalah secara ideologis, tetapi karena dilenyapkan secara fisik. Meskipun skala kekerasan di Jawa sering mendapat sorotan lebih besar, kekejaman di Sumatera Utara tidak kalah mengerikan. Dan Moko Ginta, sebagai komandan tertinggi militer di wilayah itu, bertindak bukan hanya sebagai pelaksana, tapi perancang dan pengarah. Ia mengintegrasikan militer dan sipil dalam satu skema kekerasan terstruktur yang kemudian diadopsi pula di daerah-daerah lain. Namun, berbeda dengan Sarwo Edi Wibowo yang diganjar posisi strategis seperti Panglima Kodam Diponegoro dan Gubernur Akabri, Moko Ginta tidak mendapat imbalan kekuasaan yang setara. Ia tidak masuk lingkaran elit Orde Baru, tidak naik menjadi kepala staf, dan tidak menjadi bagian dari lingkar dalam politik militer Soeharto. Selepas tahun 1967, ia malah didubeskan ke Timur Tengah, sebuah bentuk penghormatan dalam pengasingan yang biasa diberikan kepada perwira yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh kekuasaan. Fakta ini menarik. Seorang arsitek pembersihan paling keras di luar Jawa tidak mendapat pengakuan politik, bahkan kemudian menjadi salah satu penandatangan petisi 50 yang mengkritik Soeharto. Apakah ini karena Moko Ginta menjalankan operasi tahun 1965 lebih karena ideologi anti-komunis yang ia yakini, bukan untuk kepentingan Soeharto? Atau karena ia bukan bagian dari keluarga politik militer yang mendukung Soeharto? Apapun jawabannya, jejak berdarah yang ditinggalkannya di Sumatera Utara tetap mencatatkan namanya sebagai salah satu pemain utama dalam tragedi kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah modern Indonesia. Penandatangan petisi 50 membayar mahal harga kebenaran. Setelah bertahun-tahun menjalani karir militer, mulai dari polisi militer, panglima operasi anti-komunis, hingga diplomat di negara-negara Arab, Mayor Jenderal Ahmad Yunus Moko Ginta justru menunjukkan keberaniannya yang paling langka, bukan di medan tempur, tapi di ruang publik yang dikendalikan oleh rezim represif. Pada 5 Mei 1980, Moko Ginta menjadi salah satu dari 50 tokoh nasional yang menandatangani petisi 50, sebuah pernyataan terbuka yang menyatakan keprihatinan dan keberatan terhadap Presiden Soeharto, yang dinilai telah menyalahgunakan Pancasila sebagai alat untuk membungkam kritik dan menjustifikasi kekuasaan absolut. Petisi ini lahir sebagai respons atas pidato Soeharto di hadapan ABRI, di mana ia menyamakan kritik terhadap pemerintah sebagai bentuk anti-Pancasila. Petisi 50 bukan sekadar surat protes. Ia adalah bentuk perlawanan simbolik yang berisiko tinggi.
Dalam konteks Orde Baru, siapapun yang berani menentang atau sekadar berbeda suara dengan penguasa bisa langsung dicap sebagai subversif, dijauhi, dipantau intelijen, dan dicabut akses sosial ekonominya. Tak terkecuali bagi para jenderal sekalipun. Moko Genta tahu risikonya, tapi tetap melangkah. Ia sudah melihat dari dekat bagaimana kekuasaan militer bisa melumpuhkan suara-suara kritis sejak tahun 1965. Tapi di masa pensiunnya, ia tidak memilih diam dan nyaman. Padahal, sebagai mantan panglima dan diplomat, ia berhak hidup tenang dengan segala fasilitas. Ia bisa saja bermain aman, menjaga jarak dari politik, dan tetap berada di orbit kekuasaan. Tapi justru di usia tuanya, Moko Genta memilih jalan sunyi, jalan integritas. Ia berdiri bersama tokoh-tokoh lain seperti Aha Nasution, Hugeng Iman Santoso, Muhammad Natsir, dan Ali Sadikin, mereka yang rela dicap pembangkang demi menyuarakan yang benar. Ia menunjukkan bahwa loyalitas kepada bangsa tidak berarti tunduk buta pada penguasa. Petisi 50 membuatnya dan keluarga besar para penandatangan menghadapi bokot tak resmi dari negara. Banyak di antara mereka dilarang pergian ke luar negeri, usahanya dipersulit, nama mereka dijauhkan dari media, dan akses sosial politik mereka dibekukan. Sejarah mencatat bahwa setelah petisi 50, nama Moko Genta praktis menghilang dari panggung publik. Namun dalam diam itulah sebenarnya ia menegaskan bahwa perjuangan tidak selalu berbentuk senjata dan jabatan. Kadang, bentuk keberanian tertinggi justru ditunjukkan ketika seseorang berani kehilangan segalanya demi menyuarakan yang diyakini benar. Dan ini menempatkan Moko Genta pada posisi yang unik dalam sejarah militer Indonesia, dari seorang jenderal keras yang menjadi pelaksana operasi pembasmian ideologis, menjadi suara kritis terhadap penguasa yang mengklaim kebenaran tunggal atas ideologi negara. Saatnya membuka lagi lembaran sejarah yang tertutup. Sudah saatnya sejarah Indonesia dibaca dengan jujur dan utuh. Moko Genta bukan sekadar panglima pembantai PKI, tapi juga satu dari sedikit jenderal yang berani menentang Orde Baru dari dalam. Ia mewakili ambiguitas sejarah, pahlawan di satu waktu, terdakwa moral di waktu lain. Dan justru disitulah pentingnya mengenang dia, agar sejarah tidak menjadi hitam putih semata, tapi penuh warna dan pelajaran. Kalau kamu ingin tahu sisi gelap sekaligus sisi berani dari sejarah militer Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita sejarah penting yang jarang dibahas. Moko Genta adalah salah satu tokoh yang wajib kamu kenal.